setelah kita mempelajari tentang asam amino, sekarang kita belajar tentang peptida dan protein. Pertama, kita belajar dulu tentang peptida. Peptida itu tergabung dengan beberapa asam amino melalui ikatan peptida. Jadi ikatan peptida, kalau kita lihat di sini, seandainya saya mau membentuk ikatan peptida antara cysteine dan serin, maka kita perhatikan di sini ada OH. Ingat, yang lepas adalah H2O, menambah satu molekul air kan. Jadi mereka melepas satu molekul air, OH dari sisinya si karboksilat dan H dari sisinya si N, amina. Sehingga langsung terbentuk sebuah ikatan peptida. Ini adalah ikatan peptida. Oke. Jika ada dua asam amino bersatu dengan ikatan peptida, kita sebut sebagai dipeptida atau dua asam amino. Sekarang kita seandainya serin ini mau berikatan lagi dengan cysteine, maka sama, OH di sini hilang, H di sini ya, membentuk ikatan peptida. Jangan lupa dia akan menghasilkan H2O. Ini juga akan menghasilkan H2O. Jadi jika sudah ada 3 asam amino yang bergabung menjadi satu, kita akan memberikan nama tripeptida atau 3 asam amino. Jika oligopeptida, maka dia ada 4 hingga 10 asam amino. Polipeptida 11 hingga 5.000 asam amino. Dan protein yang selalu kita pelajari itu sebenarnya terdiri dari sangat banyak asam amino, yaitu 5.000 hingga 40.000 asam amino. Oke, kalau sekarang kita lanjut ke struktur protein. Struktur protein dibagi menjadi 4. Struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Struktur primer, dia hanya terdiri dari ikatan peptida. Ya, jadi kalian perhatikan di sini dia hanya terdiri dari ikatan peptida. Jika kita perhatikan kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah primer, kondisi primernya. Selanjutnya adalah kondisi sekunder. Karena adanya ikatan hidrogen antara gugus karbonil dengan NH yang ada di amina, maka akan terjadi bentuk antara lain alpha helix atau beta sheet. Nah, kalau beta sheet ini ada yang paralel, ada yang anti paralel. Sekarang kita mulai dulu ke alpha helix. Alpha helix contohnya seperti ini. Ya. Kemudian nanti kita perhatikan di sini misalnya NH di sini ketemu dengan CO, karbonil, maka akan terjadi ikatan hidrogen. Ya. Sehingga jika terjadi ikatan hidrogen, maka bentuknya akan seperti alpha helix, seperti ini. Seperti coil, oke? Sorry. Nah, contohnya adalah ini. Pertama NH ketemu CO seperti ini. Ya. NH ketemu CO. Setiap kali NH ketemu CO akan terjadi ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogenlah yang membentuk dia menjadi alpha helix seperti ini. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebenarnya masih ada yang nama di C sini, masih ada ikatan samping. Ikatan samping mungkin saja keluar dari kertas ini atau ada di balik kertas ini. Ya, kalian bayangkan mungkin dia di luar, mungkin ada di dalam. Yang di luar biasanya adalah yang larut air. Ya, yang di dalam adalah komponen yang tidak larut air. Jadi kalau gugus sampingnya adalah tipe non-polar, dia biasanya di dalam. Gugus samping tipenya polar, dia akan ada di luar. Ini yang menyebabkan nanti ketika sudah menjadi protein, protein adalah komponen yang larut air.
Karena bagian-bagian yang tidak larut air biasanya tersembunyi di balik struktur 3 dimensinya. Nah, tetapi kadang-kadang sulit sekali untuk membentuk alpha helix karena gugus sampingnya kadang-kadang sangat gemuk. Nah, kalau gugus sampingnya gemuk dan harus bersembunyi di balik sini, tidak muat. Sehingga ada kemungkinan mereka lebih suka membentuk beta sheet. Beta sheet itu seperti ini, ada yang paralel, ada yang anti paralel. Jika paralel, maka dia sama persis seperti ini. Kalau anti paralel, artinya dibalik satunya. Seperti ini sifatnya. Ya, ini adalah paralel. Ya, sama persis. Kemudian, kalau ini anti paralel, terbalik. Seperti ini. Oke, kenapa dia bentuknya nanti beta sheet? Saya kasih contoh dulu yang paralel. Paralel seperti ini. Ya, sama persis, 3 yang sama persis. Saya tempel menjadi 1, ya. Kemudian akan terjadi ikatan hidrogen antara gugus karbonil dengan NH. Jadi kalian lihat di sini bentuknya seperti ini. Ikatan hidrogennya. Oke. Karena ikatan hidrogennya seperti ini, agak jauh satu sama lain. Oke. Nah, kenapa beta sheet? Jadinya bentuknya karena pada C yang mempunyai gugus samping, ya, dia akan membentuk lekukan. Jadi kalian lihat bentuknya seperti ini. Bentuk 3 dimensinya. Sama juga ketika dia ada gugus samping, dia mungkin ke arah sini atau di balik kertas ini. Jadi ke depan kertas atau di belakang kertas. Ini adalah kondisi yang anti paralel. Jadi yang tengah ini adalah yang saya balik. Ya, kalian lihat kondisinya. Ini ikatan hidrogennya satu sama lain, ini bentuknya lurus garisnya, tidak miring. Sehingga membuat struktur anti paralel lebih disukai dibandingkan yang paralel. Kenapa? Karena ikatan hidrogen yang terbentuk, ya, ikatannya lebih pendek, artinya dia lebih stabil. Sedangkan karena tadi paralel itu bentuknya miring, ya, miring seperti ini, dia membutuhkan jarak yang lebih jauh. Karena jarak antar ikatan itu lebih jauh, ya, sehingga ikatannya kurang kuat. Maka biasanya kondisinya yang ditemukan lebih stabil, yaitu si anti paralel. Ya, kemudian jangan lupa ini adalah bentuk beta sheet-nya. Sama ketika C ini berikatan dengan rantai samping, ada kemungkinan ke depan, ada kemungkinan ke belakang. Biasanya kalau dia ada belakang, itu biasanya adalah yang non-polar. Tapi kalau non-polarnya besar, dia tidak masalah. Karena dia masih punya permukaan yang luas di balik kertas ini. Jadi ingat, kalau sekunder itu adalah ikatan hidrogen antara gugus karbonil dan NH. Masih ada ikatan-ikatan hidrogen lainnya, tetapi tidak masuk ke dalam struktur sekunder. Ikatan hidrogen lainnya, ya, kalian lihat di sini masuk ke dalam struktur tersier, karena itu yang akan membentuk 3 dimensi yang bermacam-macam. Jadi dari struktur tersier akan menjadi satu domain gabungan. Kalau ini kelihatannya di sini, ini adalah beta sheet. Ini beta sheet. Dimana ini adalah yang anti paralel, ya, karena arah yang satu arah ke sini, yang satu arah ke sini. Ini adalah anti paralel. Kemudian ini adalah yang alpha helix. Nah, di sini ini adalah random coil. Yang ini alpha helix.
seperti ini menjadi satu kesatuan. Nah, di sini bentuknya itu tergantung dari adanya ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ionik, dan ikatan van der Waals. Dari keempat ikatan ini yang paling kuat adalah ikatan sulfida, kemudian baru ikatan ionik, baru ikatan hidrogen, baru ikatan van der Waals. Oke, keempat jenis ikatan ini akan membentuk tiga dimensinya. Kemudian di quaterner adalah beberapa domain bergabung menjadi satu. Nah, tidak semua protein mempunyai struktur quaterner, mungkin sampai tersier saja. Atau bahkan kadang-kadang bisa sampai sekunder saja.